strategi mengejar ketertinggalan. Jadi tadi ada strategi yang ideal, ya, ada strategi yang pragmatis. Seperti itu. Nah, perubahan itu cepat ya. Nah, kalau kita mau ngejar ya kita harus speed up, harus kita tambah kecepatan kita. Namanya gimana? Bahwa salah satu hal yang terpenting dan sering dilupakan adalah database. Kalau kita bicara database, kita bicara kode. Ada kodifikasi. Maka sebenarnya tadi seluruh proses mulai dari business process mapping, accountability mapping, workload analysis, data jabatan, struktur organisasi, dan hingga performance management harus menjadi database. Database itu kode gitu, intinya sih kode. Nah, kalau yang cara kedua sebenarnya kita jalankan secara pragmatis, kita lakukan terobosan, shortcut seperti itu, tapi basisnya adalah strategi satu. Basisnya tetap strategi satu. Nah, nanti akan saya jelaskan. Mungkin biar lebih gampang punya gambaran, punya ilustrasi, ya kan, bagaimana sih teknologi itu mempengaruhi kita gitu ya. Kita share Google Map ya, materi Google Map. Apa video Google Map, bagaimana Google Map itu mengakomodir perubahan. Ya, saya akan videonya ya. This is Google Maps, a smartphone application designed by Google. If you have a smartphone and travel frequently, it's almost impossible that you haven't used Google Maps. It's an amazingly powerful app that not only acts as a standard GPS device and directs you places, but also gives you recommendations regarding the quickest routes to reach your chosen destinations. Google Maps uses a very smart algorithm to provide real-time updates about traffic conditions and even makes relevant traffic predictions. The initial versions of Google Maps relied only on data from traffic sensors and cameras that were installed by government transportation agencies and certain private companies that compiled traffic data for various purposes. These sensors used laser radar or active infrared technology that could detect how fast the overall traffic was moving by observing the general size and speed of automobiles. Initially, Google would obtain this information and then embed it in maps for people to use. However, that method of determining traffic conditions has become obsolete today. Google Maps now uses a more sophisticated, reliable, and rather brilliant technique known as crowdsourcing to run the app and feed its users the most recent traffic updates on the go. Crowdsourcing is a fascinating model to collect information on any subject, whether that is traffic conditions, reviews about products, or even memes. It's a sourcing model where an organization obtains services or goods from a large number of people, typically via the internet. For instance, the famous ice cream company Ben & Jerry's conducted a crowdsourcing contest to come up with a new ice cream flavor. Participants were supposed to submit their flavor idea, and in return, they would get a prize. Since 2009, Google Maps has utilized crowdsourcing to enhance the accuracy of its traffic updates and predictions. If you use your smartphone to navigate to different places in a city, then you already know that in order to use the navigation feature in Google Maps, you need to keep your phone's GPS turned on. In simpler terms, if you want to know about traffic conditions in real time, you need to keep your phone's location turned on. When you're driving and your phone's location is turned on, it sends bits of data anonymously to Google Maps. In this way, Google learns how fast your device, and by extension your car, is moving. The same is true for other cars on the road. Their phones are also sending bits of data to the Google database. The app constantly combines this massive amount of data coming from all the cars on the road, processes it, and then sends it back to the same phones in the form of real-time traffic updates. In other words, it's your phone and the phones of your fellow drivers that feed Google Maps with the data it needs to provide live traffic updates. Video itu menjadi benchmark ya pada saat kita ingin menggunakan teknologi untuk performance management. Jadi performance management itu kan sebenarnya mirip seperti Google Map tadi gitu. Jadi, nah proses Google Map itu mengcapture atau menggather, mendapatkan informasi itu seperti itu gitu. Karena perubahan sangat cepat di luar sana gitu loh. Sehingga pada di era disrupsi ini kita yang paling krusial adalah bagaimana kita bisa menangkap, bisa mengcapture, bisa apa ya, mendapatkan informasi perubahan-perubahan di luar sana gitu sehingga masuk ke sistem kita menjadi alert buat kita untuk melakukan perubahan juga di performance management.
dulu, kita ini sebagai ilustrasi aja dulu ya, ilustrasi saja bahwa itulah teknologi gitu loh. Mau nggak? Saya ngeliat gambar aja Pak. Iya. Karena apa namanya? Itu kayak visual management aja Pak. Visual management. Visual management. Oke. Ya, bagaimana dari suatu kondisi yang awalnya manusia agak sulit mencari satu tujuan lah, misalnya satu tujuan ke tempat, satu tujuan tempat, tapi dengan teknologi yang ada, si pengendara tersebut bisa menuju ke tujuannya dengan jalan yang lebih lancar, tidak melalui jalan-jalan yang lebih lancar, tidak melalui jalan-jalan yang memang di situ dari indikasi internet atau indikasi satelit bahwa ternyata dari alternatif jalan yang ada itu adalah banyak yang macet ataupun ada kecelakaan sehingga terjadi kemacetan, sehingga si website tersebut mengarahkan ke pengendara tersebut untuk ini loh jalan yang lebih lancar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahu maksudnya tentang bahasa Inggris, cuman kalau dari pemahaman kita mungkin cara Google Map menerima informasi perkembangan informasi selama di jalan tuh dia ngambilnya informannya itu dari user sih. Oke. Jadi dia bisa langsung update, nggak usah harus dari informan yang lain gitu aja sih Pak. Di awal-awal kalau kita lihat di situ di awal-awal ya itu pakai kamera ya, pakai di jalan-jalan itu di awal seperti itu. Jadi di jalan-jalan itu di setiap perempatan dan segala itu ada kamera ya kan, ada sensor infrared gitu. Nah, terus data itu masuk. Itu di awal-awal Google Maps seperti itu. Tapi ke sini informasi itu datang dari pengguna ya, betul benar ya Pak ya. Jadi kalau kita menggunakan itu langsung informasinya langsung terkirim, dung gitu ya Pak ya. Iya betul sekali itu. Boleh saya tambahkan sedikit, mau menanggapi? Boleh Pak Surya. Boleh. Saya tertarik dengan kata-kata dari Pak Purwa tadi bahwa informasi itu didapat dari user. Itu menurut saya sih satu kata kunci, itu adalah kata kunci user. Jadi user adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Google gitu. Ataupun kalau di organisasi mungkin dari semua unit, atau di sini dari HR atau dari HC gitu, bahwa user itu adalah satu yang tidak terpisahkan dan mereka ada satu teamwork harusnya. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Demikian saya. Makasih. Artinya bahwa teknologi itu memudahkan kita kan tujuannya kan tadi seperti Bapak katakan awalnya kita susah untuk memilih jalan yang mana nih, mau ke sini lewat mana gitu kan. Dengan adanya Google Map kita tahu ke sana. Lalu ternyata kita kena macet gitu kan. Nah, berarti kan sebenarnya di Google Map pertama harus ada peta jalannya dulu kan. Setelah peta jalan baru kondisi jalan. Jadi infrastrukturnya dulu kan. Betul. Jadi ada peta jalannya dulu. Jadi Google Map itu ya kalau nggak ada peta jalannya, ya nggak akan mungkin ada yang bisa dilaporkan kan gitu ya kan. Nah selanjutnya adalah kondisi jalan. Jadi dalam performance management juga mirip seperti itu. Jadi harus ada infrastruktur informasi infrastruktur jalannya dulu gitu loh. Oh di kota ini jalannya apa saja kan lengkap tuh jalannya ya. Sampai jalan yang kecil-kecil juga ada ya Pak ya. Aduh. Jalan tikus aja ada di situ, benar nggak? Gang-gang itu kan ada ya. Nah, kalau tidak ada informasi peta jalannya, bisa dilaporkan nggak kondisi jalan? Nggak bisa. Dianggap hutan kan, dianggap bukan, nggak ada apa-apa di situ kan gitu loh. Gitu. Jadi ada peta jalan. Nah, berarti setelah itu baru ada informasi mengenai kondisi jalan. Nah, sebenarnya dalam performance management juga kalau mau cepat kan gini. Tadi pagi ini jam 8 pagi nih ya, kalau kita berangkat dari rumah menuju Sudirman, menuju tengah kota Jakarta gitu ya kan. Mungkin kita diarahkan lewat rute A jam 8 pagi. Tapi nanti jam 9 bisa jadi berubah ya. Kenapa? Karena yang jam 9 tidak lagi macet gitu kan.
Sehingga kita diarahkan ke situ. Nah, tentu kok bisa ya cepat benar gitu ya, diakomodir kan gitu loh. Perubahan-perubahan kondisi itu bisa diakomodir. Nah, sebisa mungkin ini kan kita belajar dari yang paling advance, benar nggak? Gitu. Kalau kita belajar kan dari yang paling advance nih. Google Map itu salah satu teknologi yang advance bisa mengakomodir perubahan. Gitu. Maka dengan adanya Google Map, banyak sekali bisnis yang bermunculan kan. Gojek. Oh, tapi Gojek juga sebenarnya kan memberikan informasi ya, benar nggak? Tadi kan sebenarnya saling memanfaatkan kan sebenarnya. Gitu. Jadi informasi dari para driver-driver online itu dengan adanya driver online sehingga informasinya makin akurat kan. Dan setiap saat dia bisa mengirimkan informasi itu dan bisa diabsorb dalam performance management kita gitu. Intinya sama seperti itu. Nah, tentu ini terkait dengan teknologi. Nah, tentu masing-masing organisasi ada yang mempunyai budget untuk mengakomodir teknologi, ada yang tidak. Tentu teknologinya juga harus disesuaikan. Tapi kalau makanya sangat kontekstual sekali, nanti boleh kita ulas secara konteks masing-masing di organisasinya masing-masing. Tapi secara prinsip bahwa teknologi prinsipnya seperti itu ya, gitu yang kita dapatkan tadi seperti dikatakan bahwa kita harus merespon user kan gitu ya, menjadi sebuah tim dan semacam itu. Jadi itu penting sekali.